Mega korupsi Pertamina. Siapa yang harus bertanggung jawab? Ketika rakyat terus-terusan merasakan dampak tingginya harga bahan bakar, para politisi kini sibuk dengan drama dan intrik politik di DPR. Bukannya fokus pada solusi konkret, malah lebih senang menghabiskan waktu dan bermacam drama di Senayan. Ini yang terjadi ketika politisi lupa apa tugas mereka. Mereka digaji dari uang rakyat, tapi malah sibuk berkelahi demi kursi kekuasaan. PDI Perjuangan yang sudah duduk nyaman di kursi kekuasaan sejak 2008 menimbulkan sebuah pertanyaan. Apa saja yang sudah mereka lakukan? UU Perampasan Aset yang bisa memberantas koruptor hingga ke akar-akarnya malah mandek. Korupsi makin merajalela dan kebijakan yang pro rakyat selalu tersandung masalah politik. Kita tidak butuh politisi yang sibuk pamer pencitraan atau ancaman mundur. Kita butuh aksi nyata. Kita butuh UU yang mengikis kekayaan hasil korupsi dan menegakkan hukum, bukan politikus yang takut dengan oligarki. Sekarang, kita bicara soal mega korupsi Pertamina. Uang negara yang raib bukan angka kecil. Triliunan rupiah hilang begitu saja. Belum lagi, kalau dihitung sejak 2018, bisa tembus ribuan triliun. Tahun 2023, kerugian dari impor minyak mencapai 193,7 triliun. Apalagi jika dihitung mundur. Dan ini bukan korupsi receh, tapi simetaris, rapi, dan melibatkan banyak pihak dari direksi Pertamina sampai blogger yang ikut bermain. Modusnya, minyak mentah yang seharusnya untuk konsumsi dalam negeri malah diekspor, merugikan negara hingga 35 triliun. Belum lagi, markup pembelian minyak lewat broker yang bikin kerugian triliunan. Impor ilegal yang menambah jebol APBN hingga 147 triliun. Lalu ada yang lebih parah lagi, minyak oplosan masuk ke pasar. Pertama yang kita beli ternyata hasil blending dengan bahan bakar murah. Ini bukan hanya soal duit, tapi soal pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Siapa yang terseret? Saat ini ada sederet tersangka, mulai dari Dirut Pertamina, Direktur Anak Usaha, hingga komisaris yang main mata dengan swasta. Tapi tunggu dulu, siapa yang benar-benar harus bertanggung jawab? Kasus ini terlalu besar untuk sekedar berjalan sendiri. Ini bukan kerja satu atau dua orang, ini sistem yang sudah bobrok dari dalam, sistem yang dibiarkan tumbuh subur oleh mereka yang punya kuasa. Dan ketika kita bicara soal kuasa, pertanyaannya mengarah pada satu hal. Di mana peran Megawati dan PDIP? PDIP adalah partai mayoritas di DPR. Mereka punya kekuatan penuh untuk membuat aturan yang bisa membasmi korupsi dari akarnya. Tapi apa yang terjadi? RUU Perampasan Aset yang bisa bikin koruptor benar-benar miskin, malah dibiarkan mandek bertahun-tahun. Padahal, kalau undang-undang ini disahkan, gak ada lagi cerita koruptor hidup mewah setelah keluar penjara. Semua aset hasil korupsi bisa langsung disita negara. Tapi kenapa dibiarkan begitu saja? Kalau benar PDIP mau memberantas korupsi, kenapa RUU ini nggak disahkan? Jokowi sendiri sudah berkali-kali menyindir DPR soal lambatnya pengesahan RUU Perampasan Aset. Tapi kita semua tahu, Jokowi hanyalah petugas partai. Kekuasaan di DPR ada di tangan ketua partai, bukan presiden. Kalau Megawati dan petinggi partai lain benar-benar mau, undang-undang ini bisa disahkan dalam sehari. Tapi faktanya, nihil. Yang benar-benar dorong RUU ini cuma PSI. Tapi lihat yang terjadi, PSI malah nggak lolos ke parlemen. Kenapa? Karena mereka nggak diinginkan dalam sistem yang nyaman bagi para koruptor. Sekarang, pilihan ada di tangan rakyat. Diam atau biarkan uang negara terus dikeruk, atau mulai bersuara. Koruptor gak takut penjara, mereka takut dimiskinkan. Itu sebabnya mereka mati-matian menghambat RUU ini. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka seolah-olah gak takut ketahuan? Kok mereka tetap santai? Kok gak ada efek jerahnya ya? Jawabannya simpel. Sistem ini memang didesain untuk mereka yang bisa lolos terus.
Lalu siapa dalangnya? Siapa yang benar-benar berada di balik layar? Nah, mari kita bahas. Kejaksaan Agung memang terlihat garang akhir-akhir ini. Satu persatu tersangka diciduk. Tapi tunggu dulu, apakah ini benar-benar sudah menyentuh akar masalahnya? Kita lihat sejarahnya. Kasus BLBI Asabri Jiwasraya, apa yang terjadi? Duit rakyat lenyap, tersangka utama banyak yang kabur, dan aset yang katanya bakal disita malah entah kemana. Sekarang, kasus Pertamina mulai membesar. Ada mafia besar yang seharusnya ikut terseret, tapi kenapa mereka masih adem ayem ya? Bukannya memperkuat pemberantasan korupsi, malah membiarkan RUU perampasan aset macet bertahun-tahun. Padahal, kalau undang-undang ini disahkan, semua harta hasil korupsi bisa langsung disita. Tidak ada lagi cerita korupsi yang masih bisa hidup enak setelah keluar dari penjara. Selama ini, Presiden Indonesia selalu berasal dari lingkaran partai lama yang erat dengan oligarki. Tapi Prabowo, dia berbeda. Dia bukan bagian dari mafia politik yang nyaman dengan sistem korup ini. Justru itu yang bikin dia jadi ancaman buat mereka. Dari dulu, dia selalu diserang dengan berbagai cara, mulai dari isu HAM yang gak pernah terbukti sampai fitnah soal Orde Baru. Kenapa? Karena mereka gak mau ada pemimpin yang bisa menghancurkan sistem yang mereka bangun bertahun-tahun. Lihat saja Kementerian Pertahanan. Ratusan triliun anggaran alutsista dikelola, tapi ada kasus korupsi besar di situ? Nggak ada. Padahal sebelumnya tiap ada proyek besar, selalu ada bajakan. Ini bukti kalau di tangan Prabowo, anggaran negara nggak jadi ajang bajakan elit. Dan sekarang, saat dia naik sebagai presiden, mereka selama ini hidup nyaman dari sistem berobok ini mulai panik. Dulu, Indonesia tunduk pada asing. Singapura mengendalikan perdagangan kita lewat ekspor-impor. Amerika menekan kita lewat IMF dan World Bank. China masuk lewat utang dan proyek infrastruktur. Sekarang, Indonesia mulai melawan. Nikel dilarang ekspor mentah, Uni Eropa ngamuk tapi kita tetap teguh. Pertahanan diperkuat, mafia migas mulai diberangus, dan ekonomi mulai dikendalikan untuk kepentingan nasional bukan oligarki. Ini baru awal. Kalau Prabowo punya kendali penuh, era Indonesia sebagai kuli asing benar-benar akan berakhir. Tapi ingat, mereka nggak akan tinggal diam. Oposisi lama bakal terus mencoba menjatuhkan pemerintahan ini. Media bakal digunakan buat menyebar isu, politisi yang merasa kepentingannya terancam bakal cari cara buat bikin gaduh. Bahkan, mereka bisa saja menggerakkan demo besar-besaran untuk menciptakan kekacauan. Jadi tugas kita, jangan lengah. Jangan biarkan mereka menghancurkan agenda perubahan ini. Indonesia sudah ada di jalur yang benar. Sekarang, tinggal kita mau terus maju atau balik lagi menjadi budak oligarki. Rakyat nggak bisa dibodohi lagi. Sekarang, Indonesia mulai melawan. Nikel dilarang ekspor mentah, Uni Eropa ngamuk tapi kita tetap teguh. Pertahanan diperkuat, mafia migas mulai diberangus, dan ekonomi mulai dikendalikan untuk kepentingan nasional bukan oligarki. Jadi tugas kita, jangan lengah. Jangan biarkan mereka menghancurkan agenda perubahan ini. Jangan kasih ruang buat mafia lama untuk terus berkuasa. Kalau BBM lebih murah, mafia migas diberangus, ekonomi makin kuat, kita tahu siapa yang bakal ketakutan. Mereka maunya kita ribut sendiri, biar mereka bisa kendali berkuasa. Jangan kasih kesempatan. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit. See you on next video.